Setelah Paulus menuliskan daftar hal-hal yang perlu diingat dari firman Tuhan ini, dia menjelaskan tentang keselamatan dan siapa yang bisa menerimanya. Paulus menjelaskan keselamatan melalui dua sudut pandang. Yang pertama adalah dari waktu kita belum diselamatkan. Dia menjelaskan, dahulu kita juga hidup seperti ini. Kedua, dia menjelaskan apa yang terjadi setelah kita menerima keselamatan. Jadi, Paulus membaginya menjadi dua zona waktu, yaitu sebelum kita diselamatkan dan ketika kita diselamatkan. Pertama, Paulus menjelaskan seperti apa sosok kita sebelum diselamatkan. Mungkin ini bukan hal yang ingin kita dengar, karena pembahasannya hanya tentang masa lalu. Tetapi ada alasan mengapa Paulus terus membicarakan masa lalu. Hal ini tidak hanya ada di kitab Titus, melainkan juga di kitab-kitab lain seperti Efesus, Kolose, dan Roma. Paulus berkali-kali membahas tentang kehidupan kita yang lama. Saat kertas putih diletakkan di samping kertas hitam, ia akan terlihat lebih putih. Dan saat kita berpindah dari tempat yang gelap ke tempat yang terang, terang itu akan semakin terasa. Seperti itulah Paulus terus membahas masa lalu jemaat, bukan untuk mempermalukan mereka, melainkan untuk menunjukkan betapa mulianya mereka setelah menerima keselamatan. Saat membahas tentang wujud orang percaya sebelum diselamatkan, dia menyebutkan beberapa hal. Pertama, hidup dalam kejahilan. Kedua, tidak taat. Tadi telah kita bahas bahwa sifat pertama para penyesat adalah tidak taat. Paulus berkata bahwa dulu kita tidak taat seperti para penyesat itu. Yang ketiga, sesat. Keempat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan. Selanjutnya, dia menyebutkan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Pertama, Paulus menyebutkan hidup dalam kejahilan. Artinya, dahulu kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mengenal firman Tuhan, dan kehidupan rohani. Ini berbicara tentang kebodohan. Kemudian, kata tidak taat berarti kita terpisah dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Lalu, kata sesat selalu berkaitan dengan iblis. Ini berbicara iblis masuk ke dalam diri kita. Jadi, karena kita berpaling dari kasih karunia Tuhan dan tidak taat, pada akhirnya kita tertipu oleh iblis. Dalam keadaan tertipu seperti itu, kita tidak bisa mengejar hal-hal rohani. Kita akan selalu mengikuti kedagingan kita dan menjadi budak nafsu dan keinginan. Ini yang dikatakan Paulus. Lalu, saat kita diperbudak oleh berbagai nafsu dan keinginan, kita tidak selalu berbahagia. Saat berhubungan dengan orang lain, kita akan bersikap jahat. Kemudian, akan muncul rasa iri yang akhirnya menjadi kebencian. Ini adalah suatu kesatuan di ayat ini. Kehidupan kita sebelum diselamatkan dimulai dari tidak mengenal Allah dan akhirnya berujung pada saling membenci. Tapi sekarang kita telah masuk ke dalam keselamatan. Bagaimana kita masuk ke dalam keselamatan? Tuhan menyelamatkan kita. Pasal 3 ayat 5 mengatakan, Dia telah menyelamatkan kita. Ini adalah suatu kalimat yang singkat. Tuhan adalah subjek kalimat. Menyelamatkan adalah predikatnya dan kita adalah objeknya. Tuhan menyelamatkan kita. Yang harus kita pelajari dari kalimat ini adalah kata Tuhan. Subjek atau pelakunya adalah Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Kita hanyalah objek yang menerima keselamatan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menerima keselamatan. Keselamatan tidak kita terima dengan usaha, kemauan keras, kepandaian, atau perbuatan baik kita. Subjek atau pelaku dari keselamatan hanyalah Tuhan. Seperti inilah yang tertulis, Tuhan menyelamatkan kita. Tetapi semua hasil dari keselamatan itu terjadi kepada kita. Karena itulah kita bisa berkata, kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Dia telah menyelamatkan kita. Jadi saat bicara tentang keselamatan, hal yang tidak boleh kita lewatkan adalah kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperoleh keselamatan ini.
Itulah yang Paulus ungkapkan di paragraf berikutnya. Mari kita lihat bagaimana keselamatan bisa terjadi. Keselamatan terjadi saat kemurahan dan kasih Allah Sang Juru Selamat kepada manusia dinyatakan. Di kitab Titus, kata Juru Selamat disebutkan sebanyak 6 kali. Kata Juru Selamat muncul sebanyak 6 kali, yaitu 2 kali di pasal 1, 2 kali di pasal 2, dan 2 kali di pasal 3. Di antaranya, Allah Juru Selamat kita disebutkan 3 kali, dan Yesus Juru Selamat kita disebutkan 3 kali. Motif Tuhan untuk menyelamatkan manusia terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah karena kemurahan Allah, dan yang kedua adalah karena Allah adalah kasih. Pada akhirnya, karena kemurahan dan kasih Allah kepada manusia, keselamatan itu dimulai. Jadi, keselamatan berakar pada kemurahan dan kasih Allah kepada manusia. Saat kita menggali keselamatan, pada akhirnya kita akan menemukan akarnya, yaitu kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi, apa artinya saat kita telah menerima keselamatan? Artinya, mulai sekarang kita harus memancarkan kemurahan dan kasih Tuhan melalui keselamatan itu. Tetapi, jika kita telah diselamatkan, namun tidak memancarkan kemurahan dan kasih Tuhan, berarti ada masalah dalam keselamatan itu. Keselamatan adalah ekspresi dari kemurahan dan kasih. Ia adalah sebuah akar sekaligus buah. Paulus menjelaskan kepada kita tentang waktu terjadinya keselamatan, serta bagaimana kita mencapai keselamatan itu. Bagian ini bisa kita anggap sebagai rangkuman dari konsep keselamatan yang ditulis dalam 13 surat Paulus, dari kitab Roma hingga Filemon. Berarti, kitab Titus menunjukkan konsep keselamatan yang sangat penting kepada kita. Pertama, kitab ini membahas tentang jalan keselamatan. Dikatakan bahwa keselamatan tidak dapat dicapai melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan baik manusia. Ini karena kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Hal ini tercatat dalam firman Tuhan di Yesaya 64 ayat 6. Karena manusia telah jatuh dan tercemar, perkataan sebaik apapun yang kita katakan akan menjadi cemar. Tidak peduli seberapa baik perilaku kita, itu sudah tercemar. Jadi, seperti yang telah saya jelaskan di pasal 1, jika hati kita tercemar, maka segala sesuatu yang keluar adalah najis. Itulah yang Paulus katakan di pasal 1 ayat 16. Keselamatan tidak akan pernah bisa tercapai dengan kesalehan manusia. Jadi, dari mana datangnya keselamatan? Sebelumnya telah saya katakan, dan di sini akan saya katakan lagi, bahwa akar keselamatan adalah belas kasih Allah. Tuhan menyelamatkan kita karena Dia mengasihi dan mengasihi manusia. Saat Tuhan mengerjakan keselamatan kita, itu tidak dapat terwujud melalui perbuatan kita, melainkan hanya melalui belas kasihan Tuhan. Tuhan menyelamatkan manusia tidak hanya menggunakan hati, melainkan dengan menggunakan 2 cara penting, yaitu kelahiran kembali dan pembaharuan Roh Kudus. Pertama-tama, Allah Roh Kudus menunjukkan belas kasihan kepada manusia, dan saat itu 2 hal ini terjadi secara bersamaan. 2 hal itu adalah kelahiran kembali dan pembaharuan Roh Kudus. Kelahiran kembali tidak terjadi sebelum pembaharuan Roh Kudus, dan pembaharuan Roh Kudus tidak terjadi sebelum kelahiran kembali. Kedua hal ini terjadi secara bersamaan. Karena sifat kedua hal ini berbeda, Paulus membaginya menjadi 2. Pertama, kelahiran kembali itu seperti pemandian dengan air. Demikian Paulus menjelaskannya. Kemudian, dia menjelaskan bahwa Roh Kudus membawa pembaharuan. Kelahiran kembali dan pembaharuan Roh Kudus inilah yang mewujudkan keselamatan kita. Kelahiran kembali diibaratkan sebagai proses membasuh sesuatu dengan air. Kemudian, dikatakan bahwa Roh Kudus memperbarui kita. Berarti keselamatan kita diberikan melalui pemandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Berarti pada akhirnya kita diselamatkan karena Tuhan membuat kita dilahirkan kembali.
Dan karena Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk memperbaharui kita, inilah yang firman katakan. Salah satu poin penting di sini adalah dikatakan bahwa Roh Kudus memperbarui kita. Apa artinya Roh Kudus memperbarui kita? Artinya, sekarang di dalam kita ada kasih karunia Tuhan Yesus. Ini terjadi melalui Yesus. Tidak akan ada keselamatan jika Roh Kudus tidak datang pada kita. Karena itulah Paulus berkata di ayat yang lain, khususnya di Galatia 3 ayat 3, bahwa kita semua sebagai orang percaya dimulai dengan Roh Kudus, inilah yang dikatakan. Kemudian 1 Korintus 12 ayat 13 mengatakan bahwa hanya melalui Roh Kuduslah kita dapat menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Semua ayat ini memiliki inti yang sama. Roh Kudus datang dan memperbarui kita. Sejauh mana Roh Kudus datang dalam hidup kita? Rasul Paulus menjelaskan bagaimana Roh Kudus yang diutus Allah datang menyelamatkan kita. Pertama, dikatakan bahwa Roh Kudus dilimpahkan kepada kita. Artinya, Roh Kudus datang dengan melimpah dan tercurah atas kita. Ini yang Paulus katakan. Kata melimpah ini sama artinya dengan tercurah. Jadi, saat Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyelamatkan kita, Roh itu dicurahkan ke atas kita seperti air yang dituangkan dari waduk besar ke dalam sebuah gelas kecil. Berarti, Roh Kudus bukan hanya satu bagian dari keselamatan yang Tuhan berikan pada kita, tetapi Roh Kudus adalah karunia yang diberikan pada kita sebagai keseluruhan karya Tuhan. Roh Kudus dicurahkan dengan melimpah atas kita. Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya dengan melimpah melalui siapa? Melalui Yesus. Yesus adalah saluran pencurahan Roh Kudus. Jika diibaratkan Allah adalah waduk dan sumber air itu, dibutuhkan saluran yang sangat besar untuk mencurahkan air dari waduk itu. Maka Yesus dibutuhkan sebagai salurannya. Jadi, waduk, saluran, dan airnya memiliki volume yang sama. Inilah Trinitas. Jadi, Allah menyelamatkan kita melalui pencurahan Roh Kudus yang melimpah. Bukan sekedar asal-asalan. Kita diselamatkan melalui anugerah Allah yang penuh. Penjelasan Paulus di sini bisa dilihat sebagai ringkasan dari konsep keselamatan yang tertulis di kitab-kitab lain. Dari sinilah dimulai konsep pembenaran yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang membenarkan kita dengan kasih karunia-Nya. Terbentuklah konsep pembenaran yang menyatakan bahwa Allah lah yang membenarkan kita, dan tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa menjadi orang benar. Tadi dikatakan bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Namun dengan anugerahnya Tuhan melimpahkan Roh Kudus pada kita. Selanjutnya, kita bisa melihat dua tujuan Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Pertama-tama, jika kita diselamatkan, kita menjadi ahli waris Tuhan. Kata ahli waris di sini berarti orang yang mewarisi kerajaan Allah. Saat kita menerima keselamatan, kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Dan seperti yang kita lihat di pasal 2, kita tidak hanya menjadi umat Allah, tetapi juga pemilik kerajaan Allah. Artinya, kita menjadi ahli waris. Kedua, kita tidak hanya mewarisi kerajaan Allah, tapi kita juga memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Jadi, mulai sekarang kita menerima hidup kekal. Allah mewariskan kerajaannya dan memberi kita hidup yang kekal. Ini menunjukkan betapa kaya dan luar biasanya keselamatan yang kita terima. Jika kita rangkum kembali, pertama, ada sifat kita sebelum menerima keselamatan. Karena memalukan, tidak perlu kita bahas lagi. Selanjutnya, sosok kita setelah diselamatkan. Lalu, ada waktu keselamatan. Keselamatan terjadi saat Tuhan menunjukkan kemurahan dan kasih-Nya pada manusia. Selanjutnya, jalan keselamatan, yaitu bukan dengan usaha kita, melainkan karena kemurahan Tuhan. Lalu, Tuhan membuat kita lahir kembali dan memperbarui kita dengan Roh Kudus untuk mengekspresikan kemurahan-Nya.
Kemudian, ada tujuan dari keselamatan, yaitu untuk membenarkan kita, menjadikan kita ahli waris, dan memberi kita hidup yang kekal. Seperti inilah rangkuman sesi hari ini. Kemudian, Paulus menutup suratnya dengan beberapa peringatan untuk Titus. Pertama, Paulus mengingatkan Titus untuk mengatakan semua penjelasan tentang keselamatan ini dengan yakin dan tidak malu-malu. Katakan hal ini dengan yakin, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi jemaat. Inilah nasihat yang pertama. Kedua, setelah Titus tahu tentang keselamatan ini, ada hal yang harus dia hindari, yaitu persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Contohnya adalah dongeng-dongeng orang Yahudi yang muncul di pasal 1. Lalu Paulus mengatakan bahwa persoalan silsilah serta percecokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat tidak perlu dibahas, karena semua itu sia-sia dan tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Ketiga, ada beberapa hal yang harus dijauhi Titus. Hal pertama yang harus dia hindari adalah bidat atau penyesat yang muncul di pasal 1. Jauhilah bidat, karena mereka selalu berusaha menghancurkan gereja dan mengacaukan keluarga. Mereka tidak bisa berbalik karena mereka sungguh sesat dan menghukum dirinya dengan dosanya sendiri. Jadi, Paulus menunjukkan dalam nasihatnya apa saja yang harus diwaspadai oleh Titus. Di akhir suratnya, Paulus berkata bahwa dia akan mengutus rekan sekerjanya, yaitu Artemas, Tychicus, Zenas, dan Apolos, lalu meminta Titus untuk datang dan membantunya di Nikopolis. Paulus juga berkata bahwa semua rekan sekerjanya harus selalu menghasilkan buah yang baik, seperti yang telah saya katakan di awal. Paulus tidak pernah bekerja sendirian. Di sini, dia memberi teladan kepada rekan-rekan sekerjanya. Sekarang, mari kita pikirkan beberapa hal dari tulisan Paulus ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Pertama, apakah kita memiliki kebiasaan untuk kembali ke kehidupan lama kita? Kita tidak perlu menjalani kehidupan yang memalukan itu lagi. Kedua, apakah seluruh hidup kita mencerminkan bahwa kita sudah dilahirkan kembali dan mengalami pembaharuan Roh Kudus? Hal ini harus kita lakukan. Ketiga, seperti nasihat Paulus pada Titus, kita harus selalu memperhatikan mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita hindari, dan mana yang harus kita jauhi. Di pasal 2, Paulus mengatakan bahwa kita harus hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia ini. Semoga kita bisa menjalankan firman yang kita pelajari melalui Titus pasal 3 ini dan hidup dengan luar biasa sebagai orang yang Tuhan selamatkan. Terima kasih.